Awalnya setiap aspek kehidupan berjalan dengan damai. Namun, semua berubah saat wabah itu menyerang. Wabah yang kita kenal dengan nama 1 juta kasus positif COVID-19 di Indonesia dan tadi di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta kasus. COVID-19 masih melanda dunia, 1%. Positivity ini sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan. Di Indonesia bertambah 1.877 orang menjadi lebih dari 150. Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa. Lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia dan hingga hari ini ada 185 Coronavirus atau yang lebih sering kita dengar dengan nama COVID-19 hingga hari ini tercatat telah mencapai 1,86 juta kasus di seluruh dunia. Penyebaran yang cepat membuat negara-negara menerapkan kebijakan lockdown. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan PSBB dengan harapan dapat menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Penyebarannya sendiri dapat melalui beberapa cara, di antaranya 1. Tidak sengaja menghirup, batuk atau bersin dari penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata setelah memegang benda yang terkena droplet dari penderita COVID-19. Yang ketiga, tidak menjaga jarak kurang dari 2 meter dari penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. COVID-19 mengharuskan kita untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Adapun ketentuan menggunakan masker dengan tepat ialah: yang pertama, sebelum menggunakan masker, cucilah tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu, yang kedua, untuk menggunakan masker, pastikan kalian menutupi area mulut dan hidung dan tidak ada sela antara wajah dan masker, agar udara luar tidak dapat masuk dan mencemari kita. Yang ketiga, apabila masker basah atau lembab, segeralah ganti dengan yang baru. Ingat, masker medis hanya digunakan dalam 1 kali pemakaian. Lalu, untuk melepaskan masker, lepaskanlah dari bagian belakang. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, segeralah buang ke tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Dan untuk masker kain, segeralah cuci setelah pemakaian. Jaga jarak atau yang kita sebut sebagai physical distancing. Apa sih physical distancing itu? Physical distancing merupakan pembatasan jarak antara manusia secara fisik. Dengan cara kita melakukan physical distancing di luar sana, sudah termasuk satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Adapun aturan-aturan untuk melakukan physical distancing secara baik dan benar. Yang pertama, melakukan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter atau 2 meter. Dan yang kedua, hindari kerumunan di luar sana. Dan yang terakhir, keluar rumah jika ada keperluan yang mendesak. Rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun. Kata-kata itu sudah sering kita dengar maupun lihat dalam poster ataupun seminar pencegahan COVID-19 atau bahkan dalam iklan sekalipun. Dalam sebuah artikel di halodoc.com menyebutkan The Global Handwashing Partnership menyebutkan manfaat yang bisa didapatkan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, seperti penurunan resiko infeksi saluran pernapasan akut
16-23%, penurunan resiko pneumonia sebesar 50%, penurunan substansial pada infeksi neonatal, penurunan resiko diare endemik hingga 48%. Sangat banyak manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita mencuci tangan dengan baik dan benar. Bahkan dengan mencuci tangan dapat mencegah penyakit Ebola dan SARS yang terkenal sangat mematikan. Oleh karena itu, saya akan memperlihatkan salah satu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air hingga lewat pergelangan tangan. Kemudian ambil sabun dan usapkan di telapak tangan dan seluruh tangan. Kemudian mulailah menggosok telapak tangan bergantian, lalu punggung tangan, kemudian sela-sela jari, dan jangan lupa ujung-ujung jari, juga kemudian jempol dan pergelangan tangan. Kemudian cuci bersih tangan yang bersabun hingga hilang sabunnya, lalu keringkan. Dengan melakukannya seperti itu, kita dapat melindungi orang-orang yang kita sayangi dan cintai dari kemungkinan tertular penyakit maupun virus yang ada di luar sana. Pandemi membatasi segala aktivitas kita, mulai dari bekerja, beribadah, dan belajar pun semua dibatasi. Tidak ada yang namanya tatap muka di antara kita. Lantas, apakah hal-hal tersebut membuat kita menyerah? Tentu tidak. Justru dengan keterbatasan, kita harus bisa lebih produktif. Bagaimana caranya? Kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa beribadah di rumah, dan juga kita bisa untuk belajar dari rumah. Semua itu dilakukan untuk pencegahan COVID-19. Dan teman-teman sekalian, itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap produktif. Pandemi ini, setiap orang mempunyai peluang untuk terinfeksi penyakit COVID-19. Pencegahan bisa dilakukan dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Masalahnya, apakah kita semua terjamin akan terhindar dari virus tersebut? Tentu saja tidak. Ada pula peluang untuk terkena virus COVID-19. Oleh karena itu, cara lain harus dilakukan untuk menjaga ataupun meningkatkan imun tubuh, yaitu dengan cara menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat itu seperti apa? Di antaranya adalah tidak begadang, memakan buah dan sayuran yang dapat meningkatkan imun tubuh, menghindari makanan siap saja ataupun praktis, dan makanlah makanan yang bergizi. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu.
Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah